Shalom Bapak Ibu yang berbahagia. Saya mengucap syukur kalau saat ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun hanya lewat online ini, tetapi saya tahu bahwa apa firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagi setiap kita yang mau membuka hati, bagi setiap kita yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka setiap perkataan, setiap pesan yang Tuhan sampaikan bagi kita, itu pasti akan mengubahkan hidup kita, itu pasti akan memulihkan hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini saya mau berbicara tentang syarat. Ada banyak orang dalam hidup ini mengajukan syarat ketika mereka melakukan segala sesuatu. Kita sering kali dengar orang bilang gini, oh saya sih akan baik sama orang, asal mereka baik sama saya. Tapi kalau mereka jahat, oh saya bisa lebih jahat dari mereka. Wow. Ada juga orang berbuat kebaikan, jauh dalam lubuk hatinya dia mempunyai satu syarat bahwa kalau saya melakukan kebaikan ini, nanti saya akan pasti mendapatkan keuntungan dari perbuatan saya ini. Begitu juga dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang mengasihi tapi dengan syarat. Saya baru bisa mengasihi dia begini, dan seterusnya, tapi dengan syarat dia juga harus begini, dan seterusnya. Begitu juga ketika seseorang melepaskan pengampunan, mereka tetap mengajukan syarat. Oke, saya ampuni kamu sekarang, tapi jangan pernah sekali-sekali kamu melakukan hal itu kembali. Jadi dalam hidup ini ada terlalu banyak orang melakukan segala sesuatu, menyikapi segala sesuatu dengan syarat. Nah, pada konten kali ini saya mau membahas mengenai percaya tanpa syarat. Apa yang dimaksudkan dengan percaya tanpa syarat? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut dalam konten yang singkat ini. Tetapi sebelumnya tentunya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat, Engkau mengasihi kami apa adanya, dan Engkau telah menerima kami apa adanya. Kalau Engkau mengajukan syarat bagi kami untuk kami bisa dikasihi, tentu semua itu tidak akan mungkin kami bisa penuhi. Itu sebabnya Tuhan, apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami, apa yang sudah Engkau lakukan atas hidup kami, biarlah itu juga boleh kami lakukan kepadamu Tuhan. Sehingga ketika kami mempercayai Engkau, kami tidak mengajukan syarat-syarat. Kalau Engkau menjawab doa kami, baru kami mengasihi Engkau. Kalau Engkau menolong kami, baru kami percaya kepadamu, dan seterusnya. Tetapi biarlah saat ini Tuhan, kami boleh mempercayai Engkau Tuhan, apapun, bagaimanapun keadaannya. Karena Engkau sungguh Tuhan yang bisa kami percayai. Dan kami disebut orang yang berbahagia ketika kami meletakkan segenap kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami ini hanya karena percaya. Kami ada hari ini hanya karena percaya kami kepadamu. Tuntun kami di dalam renungan singkat saat ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan ini boleh dibangun iman percaya mereka tanpa syarat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini satu yang tidak boleh berhenti dalam hidup kita, yaitu tidak boleh berhenti percaya kepada Tuhan. Artinya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap mau mempercayai Dia sepenuhnya.
Saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini, dan biarlah ini menjadi ungkapan komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kenapa kita tidak boleh berhenti percaya kepada Tuhan? Kalau kita mau jujur, kalau kita mau mengevaluasi segala sesuatunya dalam hidup kita ini, harus kita akui Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan untuk kita bisa terus mempercayai Tuhan. Kita boleh ada hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Melewati segala tantangan, rintangan, masalah dalam hidup kita, dan kita boleh survive hari ini, itu karena percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan menuntun setiap langkah kita, ketika Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun, itu janji Tuhan, maka kita bisa tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menuntun, kalau Tuhan sudah memimpin kita di sepanjang jalan hidup kita sampai hari ini, maka percayalah, di dalam sisa perjalanan hidup kita ini, Dia tetap tidak akan pernah meninggalkan karya tangan-Nya atas hidup kita. Itu sebabnya, sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, apapun bagaimanapun, kita tidak akan pernah berhenti percaya kepada-Nya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Amin. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah
sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari katakan dengan iman, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ini juga yang menjadi komitmen dari pemazmur. Bapak Ibu Saudara, melewati segala hal yang begitu berat, tantangan dalam hidupnya, pemazmur tetap berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 13, Bapak Ibu Saudara. Baik, Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Perikop, judul dari perikop ini adalah doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang ke-6 tadi, sebab inilah kunci bagi sharing saya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara jitu yang iblis lakukan untuk melemahkan iman orang percaya adalah menebarkan pengaruhnya kepada manusia melalui pikiran-pikiran yang negatif. Tujuannya supaya manusia menjadi kecewa, bimbang, dan kemudian meragukan kuasa Tuhan. Bukankah itu yang sering kali terjadi dan kita lakukan dalam hidup kita? Padahal kebimbangan adalah penghalang untuk kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Saat tak mendapatkan jawaban dari Tuhan, berapa banyak dari kita yang tidak lagi berdoa?
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan tadi kita baca berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Bukankah ini juga pertanyaan yang sering kali kita ajukan di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita? Ketika kita sedang merasakan ketidakadilan, ketika kita sedang merasa ditindas, ketika ada banyak orang melakukan kejahatan atas hidup kita, seakan-akan Tuhan sembunyikan wajahnya daripada kita dan tidak berbuat sesuatu untuk menolong kita dan membela kita. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Pertanyaan ini terlalu sering kita ajukan di hadapan Tuhan ketika kita merasa bahwa apa yang akan kita makan esok, bagaimana hari depan kita, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Seakan-akan orang yang berbuat jahat kepada kita, hidupnya masih bersenang-senang sementara kita merasakan ketidakadilan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Ibu Saudara, lupakah kita bahwa Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta? Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita bisa baca itu di dalam kitab Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah lupa, apalagi menutup mata dan telinganya terhadap apapun yang umatnya alami. Kalau hari ini kita sedang ditindas, kalau hari ini kita sedang diperlakukan tidak adil, kalau hari ini ada banyak orang mengeruk keuntungan atas hidup kita, kalau hari ini kita merasa begitu berat tekanan, persoalan dan masalah kita, Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinganya. Kalau terhadap hal-hal kecil saja dan sederhana sekalipun, Tuhan begitu peduli. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Masakan apa yang sedang kita alami hari ini Tuhan tidak peduli? Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita baca itu di Lukas 12 ayat yang ke-7. Dia berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapakmu yang di surga. Namun Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali yang terjadi adalah begitu menghadapi masalah dan kesulitan, bukankah banyak dari kita langsung lupa dengan janji firman Tuhan? Kita begitu mudahnya berpaling dari Tuhan, meragukan kuasanya, dan langsung mencari pertolongan dari pihak lain. Adalah tidak mudah menemukan orang yang tetap percaya kepada Tuhan ketika sedang berada dalam situasi yang sulit. Daud selalu menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaannya. Ketika Siklag terbakar dan berada dalam situasi terjepit, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Baca itu di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6b.
dalam hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia menghendaki agar kita percaya penuh kepadanya tanpa syarat. Hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengingatkan kepada setiap kita, kalau hidup kita hanya karena melihat, maka kita akan mengajukan begitu banyak syarat kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi hidup kita ini hanya karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat kondisi yang ada terjadi hari ini, keadaan di sekeliling kita, apa yang tengah terjadi dengan dunia ini dan sebagainya, maka kita akan menjadi bimbang, maka kita akan menjadi takut dan khawatir, lalu meragukan Tuhan. Percaya kepada Tuhan tanpa syarat berarti kita tidak bimbang, tetap tekun menantikan pertolongan Tuhan dan tidak berpaling pada yang lain, pada siapapun, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau Bapak Ibu sudah setuju, mari sama-sama kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamanya, sampai selama-lamanya, takkan pernah berhenti. Kami percaya takkan pernah berhenti. Percaya hanya kepadamu, tiada yang lain yang kami andalkan.
Mari kita mau buang semua keraguan-raguan kita akan Tuhan. Mari kita mau buang semua kebimbangan kita akan Tuhan. Kalau sampai saat ini seakan-akan Tuhan belum turun tangan atas hidup kita, percayalah itu belum waktunya bagi kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia bekerja tepat pada waktu Tuhan. Bagian kita hanya tetap mempercayai Dia apapun bagaimanapun tanpa syarat. Bagian kita hanya tetap menantikan tangannya bekerja atas hidup kita. Sebab kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah berpangku tangan atas hidup kita. Dia Tuhan mengasihi kita lebih dari siapapun dalam hidup ini. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Dialah pemelihara hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa mempercayai Dia di dalam segala keadaan apapun dalam hidup setiap kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit untuk bisa kami mengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami saat ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan, dan kesulitan hidup hari ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami dalam hidup kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada-Mu. Karena kami percaya tidak akan pernah sekalipun Kau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semua ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami, mengubah segalanya, menjadikan kebaikan bagi kami. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin.